cerita tuh si Pongo ini dari bawah kan ya, dari awal dari awal masuk ring dia tuh bengong aja, diem, kagak berani ngomong, sama saya juga gitu kan. Pas saat saya berdua tuh puncak tuh, saya khawatir sama dia tuh, dia matanya tuh mana-mana, kayak nyari-nyari sesuatu. Nah itu ya udah saya ajak ngobrol aja tuh, ya dia juga mau kaget juga, yang penting nggak bengong kan. Saya kan ngerinya kan begitu dia kenapa-napa masuk kan repot kan sendiri ya, mana di puncak nggak ada orang ya kan. Nah singkat cerita tuh dari puncak tuh, dia masih begitu aja tuh, kita cuma bawa susu dua roti dua terus sama air tuh, sama air udah itu join-joinan aja biar irit-irit kan. Nah, kita di puncak pasang bendera tuh, foto-foto sebentar. Nah kita tuh sempat ngetek tuh sahabat Tikalam, di situ sangat disayangkan ya, itu banyak sekali sampah-sampah di atas puncak salah satu yang tidak dibawa turun oleh para pendaki. Itu sangat disayangkan. Aduh, akhirnya sahabat Titik Alam, kita sampai juga di Puncak Manik, salah satu 2211 mdpl. Kita udah masang bendera. Ya, inilah kondisi saat ini Puncak Salak. Ya, sahabat Detik Alam, sangat disayangkan sampah-sampah di Puncak Manik tidak dibawa turun kembali, yang bisa mengakibatkan pencemaran dan merusak keindahan alam yang ada di puncak salah satu. Kita cuma berdua tuh di atas. Sebelumnya ketemu 3 orang mendaki yang tadi tuh. Nih jadi waktu pas kita kode itu kan mereka akhirnya sampai tuh di depan tempat kita ngecamp kan, depan tenda tuh. Gue langsung nanya dong, di atas rame? Dia mereka menjawab kan, enggak, tadi cuma ada 2 orang tuh ke atas, di atas juga sepi, ini kita terakhir yang turun katanya. Terus akhirnya gue menjawab kan, oh itu mah temen saya bang. Serius? Iya itu tadi mereka juga udah mau sampai katanya. Kata mereka begitu, udah mau sampai waktu 11:30 katanya dia. Nah situ gue lanjut tuh, habis dari puncak tuh sekitar 30 menit tuh kan, kata bapak juga nggak lama-lama kan. Udah saya turun di pos 6 sampai pos 4, pos 6 5 4 tuh alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh. Oh ya sorry, ini pas naik tuh saya berdua tuh sama Pongo itu yang ular itu tuh, ular itu tuh pendek. Iya, ular bandit. Nah itu ada di sebelah kanan tuh, kanan di semak-semak tuh. Berarti di samping jalur. Iya
iya sambil jauh kan mikir apa tuh kan ya apa udah jalan aja si Pongo ini kan biar dia nggak tahu lah. Nah tadi tuh pas turun di pos 4 itu sempet kabut tuh, kira kabut biasa tuh kan biasa, lama-lama tuh sunyi tambah hitam tuh kabut. Terus Pongo ini kan film gitu break dulu bentar. Ini kita sedang turun. Gimana Bal? Aman? Mantap. Kampas kopling habis bos. Kampas rem. Aduh. Kapal Bal. Santai Bal, santai. Ya, Mas Iqbal, gimana kesan-kesannya? Menarik. Iya, terus apa lagi nih? Truknya gimana? Mantap gak? Mantap. Kayak apaan truknya? Kayak apaan? Apa ya? Mantap lah, mantap. Apaan? Oh jamur. Bang, jamur kosong bang. Bal. Dikit lagi kopi Bal. Mantap.
paksa sih, ya pelan-pelan aja mau gitu. Saya bilang ya udah, jadi pelan-pelan tuh, pelan-pelan tuh sini. Saya nggak mau berpikir gue masuk ke orang lain gitu, nggak sempat berpikir gitu. Ada sih, cuman diganti tuh pikiran jalan. Kau itu kan nggak sampai camp tuh ya, tenda bisa sampai tenda yang lu denger tuh suaranya Iya, Kita tempat itu juga kan. teriak lagi. jadi waktu itu pas kita teriak lagi itu ngasih kode ke buat si Plongo sama si John ini, karena kita mendengar ada suara tapakan kaki. Nah pas kita pertegas tapakan kakinya nggak tadi dari bawah, kita mikir wah ada orang nih di bawah nih, kita teriakin dong. Akhirnya pas kita teriakin nggak ada yang nyaut, nggak lama si John sama si Plongo ini datang. Akhirnya kita kasih kopi, kita kasih makan. Akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol lah sebentar, nggak lama dari situ kita persiapan. Pas waktu kita mau turun ada 5 orang pendaki di situ. Jadi dia dapat info bahwasannya di Gunung Salak itu banyak air gitu kan, katanya ada sumber mata air gitu kan di atas. Ternyata sumber mata air itu tidak ada, hanya ada di pos 1. Jadi dari situ karena mereka kehabisan air kan buat di trek, kita kasih dah tuh air sisa kita karena masih banyak di situ. Akhirnya nggak lama dia pamitan jalan ke atas, kita pun persiapan berdoa untuk turun. Nah waktu Iya lo turun. Ya, ini kita sedang turun. Curam men, curam. Iya. Kampas rem harus kuat ya. untuk turun. Nah waktu mau nyampe pos 3 tuh, di tengah itu ada sebuah center kan dari bawah, dari arah pos 3 tuh. Kita kan dari atas. Waktu itu kita keadaan maghrib, Persiapan lighting. akhirnya kita berhenti, kita nungguin orang yang dari bawah itu kan, karena kita melihat ada 3 center. Kita tungguin, ini nggak taunya di situ nggak ada siapa-siapa gitu kan. Waktu nyampe pos 3 kita cek tuh kan, itu tadi yang center itu kemana gitu kan. Cuman kita berpikir biasalah ya. Nah waktu mau masuk pos 3 tuh si Plongo ini sempet jatuh tuh. Jadi kalau kata bapak, kenapa pak dia bisa reset waktu itu? Ya jadi posisinya dia itu sudah nggak fokus di trek, pikiran dia udah kemana-mana sehingga dia nggak fokus ke trek, dan batu yang dia injak itu sebenarnya bukan batu. Sebenarnya tidak ada batu kan pada saat itu kan kalau di trek Cimlati itu nggak ada batu, jarang lah. Di pos 3 ke atas tuh nggak ada. Ya, jadi adanya hanya akar. Nah, dia karena udah nggak fokus, udah hilang, gagal fokus, ya kan, akhirnya dia malah nginjak. Saya nggak berani nyebutin karena nggak mau disebutin. Makhluknya ada di sini. Jadi posisinya dia gagal fokus, dia jatuh. Terus saya sempat bercandain supaya ada kirok lagi kan, Tegang, biar nggak biar tegang. nggak tegang dalam situasi dan semangat juga. Itu kondisi malam kan kita Kondisi jalan. dia mau masuk kisah ya pada saat itu. Saya bercandain, apaan tuh? Angka ya? Ternyata Iqbal ya? Sorry, Kongo ya? Iya,
jatuh ya kan. Nah kita akhirnya berhenti di pos 3 itu waktu itu jam 7 Karena malam. dia merasa sakit kan. Nah dia merasa sakit, akhirnya kita istirahat, nggak lama itu kita istirahat 5-10 menit. Akhirnya kita tanya gimana kondisi lu, belum? Enggak, gua nggak ngapa-ngapa, masih lanjut ya, dia lanjut aja katanya. Oke, kita akhirnya lanjut ke pos 2. Dan nyampe di pos 2 itu dia akhirnya kakinya mulai parah tuh di situ. Dia sampai jalan tuh nyeret di situ. Kakinya nyeret. Akhirnya kita break di pos 2, kita nyeduh kopi. Nah di situ dia nggak tahu kenapa dia mengucap suatu kalimat yang aneh gitu kan. Gue tuh aneh gitu. Akhirnya di situ kakinya gue pijetin ya kan, udah agak mendingan. Nggak lama dia ngomong hal aneh itu kalau itu dia mau ngomong apa pak, jadi gara-gara mau kesurupan kalau nggak salah. Karena udah setengah badan masuk dia kan, terus mukanya juga udah lain. Akhirnya saya tembak aja, lu mau ngomong apa mau sekarang? Langsung dia sempet diem, terus bilang enggak pak, saya nggak mau ngomong apa-apa. Itu maksudnya mau ngomong ke makhluk gitu Iya, ya? maksudnya karena makhluk itu pengen ngomong sama kita tembak. Setelah itu kan terus udah tuh masuk angin tuh, dikasih obat remasil, tolak angin, sama dikerokin nih sama Bung Robert, seperti kerokin. Itu ada tuh videonya tuh pas waktu di pos 2 itu tuh pas malam. Jadi posisi-posisi itu sangat mencekam ya, karena si Pongo nggak pernah jujur. Dan yang paling fatal lagi, dia bilang dia pernah melakukan pendakian, ternyata dia nol sama sekali. Ternyata waktu sampai bawah itu dia baru ngomong, gue tuh baru mendaki ke Gunung Salak ini baru pertama kali ya. Nah, jadi sahabat Tutik Alam, sekali lagi dalam pendakian kita harus jujur ya kan. Kalau memang kita udah pernah, ngomonglah kita udah pernah, tapi kalau belum, jujurlah sama diri kita sendiri. Jadi sehingga tidak membuat situasi yang aneh-aneh. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Nah, akhirnya terjadi sesuatu setelah sama si Pongo kan. Nah, yang anehnya lagi, lo inget ya? Itu waktu Pacet. itu abis Masa di tas lo doang? abis gue mijitin si Pongo ini, tahu-tahu di tas gue tuh ada beberapa pacet. Akhirnya gue singkirin pacet itu, kelar. Gak lama kita ngobrol-ngobrol lagi, kelar ngopi sama ngerokok, kita lanjut ke pos 1. Pos 1 tuh yang ada batang. Situ juga gua waktu awal naik itu sempat berucap gini, kan di situ kan ada beberapa sampah tuh, beberapa plastik sampah. Gua ngomong gini, besok gue yang bawa turun nih sampah daripada nggak ada yang ngangkut kan. Akhirnya gue gitu ngomong. Sampai di situ kita istirahat, makan, ngopi, ngerokok. Nah waktu makan si bapak tahu-tahu baru berapa suapan, 2 kali suapan langsung kayak dipukul, muntah tuh di situ. Gua sama yang lain langsung bilang, kenapa pak? Nggak apa-apa kata si bapak. Akhirnya gua di situ panik gitu, nggak panik gitu kan. Sebenarnya sebelumnya Getri dulu tuh. Jadi pada saat itu di tasnya ada rambut. Nah, jadi pas lagi Iya, setelah habis makan itu kan ada rambut tuh. iya, Tas. jadi kan lagi abis masak terus prepare packing kan. Pas lagi mau pasang rain cover, tiba-tiba di samping tas ada guntulan rambut bener tebel gitu ya. Aku kaget terus langsung lempar aja, nggak ngomong ke siapa-siapa karena takut juga. Ya udah lanjut turun. Jadi pada saat saya muntah itu sahabat dalam, ketika baru 3 minum imbal tapi tidak bisa ya. Jadi pada saat itu makhluk itu lagi ngejar si Pongo, tapi karena nggak bisa, dia kesal dan marah. Pada saat itu carrier saya tadinya awalnya di belakang saya, akhirnya saya pindahin karena kita mau makan kan, lighting harus di disebar cahayanya supaya makannya nikmat. Jadi pada saat saya pindahin carrier, barulah tuh berbarengan itu ya kan, dia rupanya udah di belakang saya. Nah ketika di belakang saya langsung dipokok dari belakang, ditendang, dan itu berbekas biru pada saat itu. Cuman saya baru cerita sama teman-teman ketika sudah di parkiran. Nah lanjut dari kita makan itu, kita memutuskan untuk jalan turun. Jadi waktu sampai kita di Nah, sebelum mata itu air, si John dulu tuh, si John pada saat kita bergerak
bergerak turun lagi. Oh iya. Itu ada suara apa Jon? Nah yang suruh kita turun tuh kan saya paling belakang tuh ya, paling belakang kita udah jalan itu kedengeran suara aneh oh sih udah manggil kayak ada orang manggil gitu Panggil gimana? ya Gimana manggil apa? sini udah saya biarin aja gitu biarin itu iseng gitu saya bilang gitu jalan tuh kita nyampe hutan pinus tuh Nah, Sebelum sampai hutan pinus, yang lu bilang, Jon lu denger gak Jon? iya sebelum Maksudnya ada suara nestik, oh iya iya suara gelas. oh iya suara gelas itu tuh suara gelas tuh sini tuh iya Sama tempat nah, sampai kita di sumber mata air itu ada suatu cahaya tuh di situ. Nah, si bapak ini ngomong, Robert, tuh cahaya kita tuh. Terus di situ saya ngeliat kan, gitu. Kalau kata si bapak ini itu adalah cahaya dari mustika di situ. Cuman di situ batu mustika ya sahabat kita nggak boleh ngambil ya, karena kita agar terjadi hal-hal yang ganjil lah menurut kita gitu. Akhirnya kita lanjut turun. Tapi si Pomo sempat bereaksi itu. sasa dia Enggak, sempat Nggak, dia pengen- bereaksi tuh yang lu iya, bilang ada iya. mustika. oh iya iya mana gitu nyariin Dia nyari ya. Akhirnya kita lanjut nyampe di hutan pinus. Waktu mau masuk ke hutan pinus itu, nasi Pongo ini berprestasi tuh di situ kan, karena kakinya sakit, terus badan dia licin. udah Sebelumnya jatuh dulu. badan juga udah nggak fit ya kan. Itu keadaan kita waktu itu nyampe di hutan pinus itu jam 11 malam. Akhirnya kita mau turun, si Plongo ini langsung ngomong gini kan, Dan udah gue mau merosot aja lah, capek gue katanya gitu kan. Akhirnya itu gue langsung nyaut dong, yaudah lu mundur aja baru lu merosot gituin kan Cari sekali. dulu. Biar dia tuh sekalian aja kalau jatuh gitu kan, Nanggung. nanggung gitu kan. Ayo di situ dia mikir kan, oh iya buat apa sih gue merosot ya kan. Akhirnya kita lanjut jalan di situ, jalan nyampe di pos Simaksi itu kita disambut sama tim SAR ya. Jadi waktu itu tim SAR lagi kumpul di situ. Jadi mereka pikir tuh kita ada trouble ya kan. Jadi mereka katanya mau mencari kita karena kita hampir melebihi batas normal hari ya kan gitu. Akhirnya mereka bilang, ini kalau emang kalian gak turun malam ini, besok pagi kita cari katanya. Akhirnya kita turun di situ, kita ngomong langsung di situ bahwasanya kita ada trouble, kita ada yang kakinya sakit. Akhirnya kita lanjut. Pas kita ngelewatin pos Simaksi itu, si John ini jatuh. Gimana jatuhnya John? iya itu sempat jatuh Bisa dipraktekin. nggak bisa ya ini Gak mau udah nggak carrier, licin gak mau ini carrier. iya Nah kalau si John ini jatuh tuh, kalau ngeliat perempuan, nggak itu gue tensin tuh situ rame cewek kan di situ. Ya kaki ini udah rem Lemes, udah lemes. iya dengkul udah pada habis nih remnya jatuh lagi udah nggak satu sih ya bener aja jatuh gitu. Si Pongo tuh Malah kedeketin. nyamperin tuh apa lu di ini ya kagak jatuh lari akhirnya dari situ kita lanjut jalan nyampe di parkiran. Nah di parkiran itu kan situ ada musola tempat biasa kalau yang mau naik ke Gunung Salak BC Mati pada istirahat di situ dulu ya. Akhirnya kita sampai di situ, kita nyampe pas banget malam tahun baru. ada petasan di Nah di der situ si John lucu juga tuh, dia mulai halusinasi gitu. Jadi si John dia ngelihat ada pohon tapi dia nyebutnya itu gunung gitu. Kan saya gimana kira gunung ya saya tanya ke bapak itu gunung pak apa mata gua rabun sih kagak itu bukan gunung pohon gede kan udah deh. Nah buat mempertegas si John karena pertamanya nggak percaya ya kan, dia bersikuku bahwasanya itu gunung. Kita ambil senter, kita sorot ke situ, nggak tanya emang itu pohon gitu. Kita di situ tertawa, terbahak-bahak karena ulahnya dia gitu.
Nah, di musola itu si Pongok tuh mulai masih matanya masih kesana kemari, dan dia memang masih melihat makhluk yang ngikutin. Aslinya dia melihat makhluk, cuma karena dia tidak pernah mau jujur sama kita, makanya gue suruh langsung dia bersih, mandi, terus gelar itu, terus dia sholat taubat. Dan maksudnya kalau sholat taubat kan dia harusnya menyadari kebohongan dia terhadap kita lah, karena resiko fatal ketika orang itu berbohong sama kita dalam pendakian. Akhirnya gue suruh dia juga bikin istighfar sebanyak mungkin supaya dia merefleksikan kesalahan dia dan kebohongan dia dan keterbukaan terhadap tim pada saat pendakian, dan itu sangat menyusahkan sebenarnya. Jadi di sini edukasinya adalah kita jangan pernah berbohong sama diri kita. Ketika kita sudah memang kondisi fisik tidak memungkinkan, ya kan, kita ngomong, jangan sok kuat, karena di dalam alam semesta ini tidak ada orang kuat. Yang kuat hanya Gusti Allah. Tidak ada senior, tidak ada junior, semua sama. Karena yang namanya fisik di alam itu naik turun. Nah, pada saat pagi tiba, kita kan waktu malamnya kan sempat menghubungi rekan kita yang ada di base camp. Jadi kita di situ menghubungi bahwasanya karena di tim kita ada yang sakit, jadi kita minta jemputan ke Gunung Salak. Akhirnya kita itu waktu jam 1 habis kita beres-beres bersih lah dari Jakarta kita dijemput di Gunung Salak itu. Akhirnya kita istirahat waktu jam 1 tuh pada tidur semua. Kita tidur, kebangun jam 7:30, 8. Gak lama jam 9 tim kita yang dari base camp Jakarta itu datang menjemput si Blomo ini. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang waktu jam 10. Jadi kita berpesan sama si Blomo, nanti jangan balik dulu ya, tunggu di base camp dulu gitu kan. Tapi ternyata dia malah langsung pulang gitu kan. Akhirnya di situ kita nggak tahu dah tuh kejadian apa yang dia ini kan gitu kan. Akhirnya beberapa hari kemudian setelah itu kan dia ngebalikin barang-barang pendakian kita gitu kan. Dia datang ke base camp saya gitu kan. Akhirnya dia ngebalikin dan di situ dia cerita gitu, gua waktu setelah turun dari Salak, punggung gua ada jadi koreng-koreng terus gatel gitu. Nah pas gue ngeliat punggungnya dia itu ternyata di sini tuh ada kayak bisul gitu, banyak kayak tutul-tutul bisul gitulah. Itu berbentuk bulat gitu kan. Terus gue mikir di situ, ini pasti nggak wajar ya kan. Cuman di situ gue tanya waktu pasti, ngomong lu waktu kemarin bawa apaan aja lu ke sono? Enggak, gue nggak bawa apa-apaan, cuman bawa yang kemarin doang tuh jenis pelor. Dia ngomong gitu kan. Akhirnya yaudahlah gue di situ karena emang kita kadang turun juga kan. Akhirnya dia ngomong lagi, semenjak gue turun dari Gunung Salak tuh ibu gue kesurupan mulu katanya. Terus gue bilang kan, ya udah lu besok ke base camp aja gitu kan. Jadi besok kita beresin deh tuh, soalnya lu masih ikutin kan apa yang dari Gunung Salak gitu kan. Cuman karena dia merasa dia udah ngebohongin kita, nyampe sekarang pun dia nggak berani ketemu kita gitu. Cuman dari situ kita langsung kontak, dia itu ibunya udah sembuh dari kesurupannya atau gimana, ataupun lukanya udah sembuh atau gimana, kita nggak tahu karena dia menjauh dari kita gitu. Dan langsung kontak sampai sekarang tim. Jadi sahabat dalam pertama, kita tidak boleh berbohong terhadap diri kita sendiri dan teman kita dalam di dalam pendakian. Tidak, ya kan? Yang kedua adalah kita harus percaya diri, ya kan? Terus kita harus menjaga adab, perilaku, kata-kata. Jangan sampai penghuni di situ tersinggung, terganggu karena kita. Yang ketiga adalah kita harus menjaga alam. Karena kita tidak bisa melestarikan alam, minimal kita jangan membuang sampah sembarangan dan jangan memetik apapun yang ada di
alam tersebut, karena itu bisa menghilangkan populasi yang ada, terutama flora dan fauna. Yang keempat adalah sampah ketika kita mendaki, ya kan, sebelum kita mendaki atau sesudah kita mendaki harusnya sampah itu tidak ada. Sebelum kita mendaki sampah itu memang tidak ada, dan waktu kita mendaki harusnya sampah itu dibawa turun lagi sampai di simaksi, ya kan? Terus yang kelima adalah alam itu tidak pantas untuk dirusak. Nah di situ juga kan si Plongo ini kan dia membawa jimat tuh untuk para pendaki yang ingin ke gunung manapun gitu kan, termasuk kita juga sama lah gitu. Tolong jangan membawa benda-benda mistis gitu kan, karena di sana yang namanya benda mistis itu dapat mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sana. Sama aja kita membawa benda-benda seperti itu menantang mereka gitu. Makanya waktu saat kita pendakian ke Gunung Salak itu kita dapat gangguan karena si Plongo ini dia membawa suatu jimat. Mungkin ada pesan lagi dari John sama Getri. Ya, kalau dari saya ya paling utama sih adab ya, karena ya namanya kita hidup ya kita harus beradab lah di alam maupun di lingkungan sekitar. Kalau dari Getri? Sekali lagi, sahabat Titik Alam, jangan lupa kritik dan saran untuk pengembangan channel kita, Titik Alam Adventure, dan jangan lupa juga like, komen, Dan share, subscribe, jangan lupa. monggo dituangkan kritik dan saran. Ya buat yang bakalan puasa jangan lupa menjalankan kewajibannya sama kita juga gitu. Selamat beribadah bulan puasa di bulan Ramadan. Untuk yang belum sahur silakan sahur. Jangan lupa sahur. Terus Nah, tadi cerita kita pengalaman di Gunung Salak via Cimlarti. Sekian cerita dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam